sebelum Suncek jatuh ke sungai. Raja tertawa setelah mengetahui seleksi pernikahan dibatalkan. Karena Ibu Suri pingsan, Raja pikir seharusnya dia melihat momen itu. Sedangkan Ibu Suri merasa heran bagaimana Pangeran Yibum bisa mengetahui tentang orang asing itu. Tapi Ibu Suri merasa aman karena seleksi sudah dibatalkan. Jadi, Pangeran Yibum tidak akan mengancamnya lagi. Raja merasa Pangeran Yibum sudah keterlaluan karena mempermalukan Ibu Suri. Dan Raja ingin tahu sebenarnya siapa orang asing itu. Raja curiga dengan keterlibatan keluarga Du dengan orang asing itu. Apakah mereka merencanakan sesuatu secara diam-diam? Pangeran Yibum merasa itu hanya keributan sepele. Jadi Raja tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Kemudian Raja meminta Pangeran Yibum untuk menunda pernikahannya dan untuk bersikap lebih hati-hati. Tapi Pangeran Yibum tidak bisa melakukan itu karena dia akan mengurus pernikahannya sendiri. Dan Pangeran Yibum akan berusaha agar tidak ada yang akan menyakiti Raja. Seorang wanita mendorong Suncek dan tangannya terluka karena kuku Suncek sempat mengenainya. Pada saat itu, Pangeran Yibum mendengar suara teriakan Suncek dan dia berlari mencari kekasihnya itu. Ketika Pangeran Yibum melihat sepatu Suncek, Pangeran Yibum langsung menceburkan diri ke dalam sungai. Dan di sana, dia melihat Suncek yang hampir kehabisan napas. Padahal Pangeran Yibum hanya ingin memberi nafas bantuan. Tapi setelah Suncek tersadar, dia malah mencium Pangeran Yibum di dalam air. Pangeran Yibum sangat lega ketika mengetahui Suncek baik-baik saja. Walaupun dia sangat takut jika dia tidak bisa melihat Suncek lagi. Dan Pangeran Yibum sangat menyesal. Seharusnya dia tidak meninggalkan Suncek sendirian. Tapi Suncek merasa itu bukan salah Pangeran Yibum, karena Pangeran Yibumlah yang telah menyelamatkannya. Suncek pikir dia akan mati, dan pada saat itu dia hanya memikirkan Pangeran Yibum, dan dia sangat takut jika tidak bisa melihat Pangeran Yibum lagi. Untuk pertama kalinya, Suncek mengungkapkan perasaannya kepada Pangeran Yibum bahwa dia mencintai Pangeran Yibum. Pangeran Yibum sangat terharu mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Suncek. Dan mereka berpelukan di tengah rintikan hujan. Mereka kembali ke kediaman Pangeran Yibum. Dan Pangeran Yibum meminta Suncek untuk bersumpah pada bulan dan bintang. Dengan apa yang dia ucapkan sebelumnya. Dengan mencium Pangeran Yibum. Mendengar itu, Suncek merasa dia akan bisa melakukannya semalaman. Dan Pangeran Yibum tidak akan bisa menahannya. Awalnya Suncek merasa tidak mungkin memiliki Pangeran Yibum jika senyum, mata, dan suara Pangeran Yibum milik orang lain. Suncek bahkan tidak bisa membayangkannya. Pada saat bercumbu, Pangeran Yibum meyakinkan bahwa Suncek tidak sedang mabuk malam ini. Dan Suncek mengatakan bahwa dia benar-benar sadar. Bangwul menunggu Suncek di luar sendirian. Dan dia pikir sepertinya mereka akan begadang semalaman. Dia malah melihat bulan yang terlihat aneh. Akankah majikannya itu akan mendapat bayi sebagai hadiah pernikahan? Hwasun mengamuk dan saat memecahkan guci, tangannya terluka. Dia sangat takut jika ada yang tahu tentang perbuatannya. Sementara itu, ayah Une sangat kecewa karena walaupun sudah membeli catatan bangsawan palsu, itu tidak bisa mengubah takdir seseorang. Sebenarnya Une sangat sedih saat mengetahui bahwa wanita yang dicintai Pangeran Yibum adalah Suncek. Pada pagi harinya, Suncek menyiapkan sarapan untuk Pangeran Yibum. Dia memasak dengan penuh cinta untuk Pangeran Yibum. Sebenarnya menyiapkan sarapan pada pagi hari adalah salah satu hal yang diinginkan Suncek. Saat mencicipi masakan Suncek, Pangeran Yibum seperti menahan sesuatu. Tapi karena Suncek sudah memasak untuknya dengan penuh cinta, Pangeran Yibum tetap makan masakan Suncek sampai habis. Padahal para pelayan merasa masakan Suncek tidak bisa dimakan karena rasanya hambar. Kemudian Bangwul menyuruh Suncek untuk pulang karena ayahnya bisa marah besar dan menghukum Suncek jika tidak segera pulang. Sesampai di rumah, ayahnya pun marah-marah karena putrinya menginap di rumah Pangeran Yibum lagi. Padahal menurut ayahnya, tempat itu tidak aman. Suncek meminta maaf karena kemarin dia dalam keadaan terdesak. Dan karena mereka sedang membahas itu, Suncek pun berencana untuk segera menikah. Jadi dia tidak akan menginap di luar lagi. Mendengar itu, ayah dan kakaknya sangat murka kepada Suncek. Pangeran Yibum datang ke rumah Suncek
dengan membawa lamarannya sendiri. Walaupun ibunya sangat senang, tapi ayahnya tetap menentang Pangeran Ibum karena dialah yang membuat putrinya menginap di rumahnya 2 kali. Kemudian Pangeran Ibum mengatakan bahwa dia bersedia hidup di rumah mereka sebagai menantunya. Mendengar itu, Ibu Suncaek sangat senang, tapi tidak dengan kakak-kakak Kak Suncek. Karena ketika mereka tinggal bersama, maka mereka harus melayani Pangeran Ibum dan ayah Suncek. Sangat pusing memikirkan itu. Dia ingin Pangeran Ibum meninggalkan rumahnya, dan Pangeran Ibum hanya dapat menuruti permintaan ayah Suncaek. Ibu Suncaek merasa kalau suaminya tidak bisa dipercaya. Namun suaminya malah mencurigai kalau istrinya hanya terpesona dengan lelaki tampan, dengan memanggil Pangeran Ibum dengan panggilan calon menantu. Sebenarnya, Ibu Suncaek hanya berpendapat jika kecantikan itu tidak bertahan cuma selama 2 atau 3 bulan saja. Namun, selamanya. Sebenarnya bukan itu alasan dia menerima Pangeran Ibum sebagai calon menantu. Namun Ibu Suncaek hanya suka dengan sifat kegigihan Pangeran Ibum. Pangeran Ibum dengan berani membawa lamaran pernikahan sendiri. Dia hanya menunjukkan kehangatan kepada Suncek. Itu alasan Ibu Suncaek mendukungnya. Namun ayahnya tetap tidak mau merubah pendiriannya. Ibu Suncaek lalu memberitahu jika dahulu saat dia akan menikahi ayah Suncaek, keluarganya menentangnya. Namun pada akhirnya tidak ada orang tua yang bisa memaksa kehendak anaknya. Ibu Suncaek bahkan sampai mengancam akan mencukur rambut dan menjadi biksu. Dan pada akhirnya orang tuanya mengizinkannya untuk menikah. Ibu Suncaek lalu memegang tangan suaminya dan bilang jika dia sekarang harus menyetujui mereka. Namun ayah Suncek masih merasa kalau istrinya belum tahu tentang kepribadian Pangeran Ibum yang sebenarnya. Suncek cemas kalau ibu menjadi bingung dengan sifat ayahnya yang seperti itu. Dia lalu teringat kejadian saat dia di tepi sungai dan didorong oleh seseorang. Suncek merasa jika orang itu pasti menyimpan dendam kepadanya. Suncek pun langsung berspekulasi jika pelakunya adalah Hwasun. Suncek nampak marah. Dia tidak lagi membiarkannya lagi. Dan Suncek harus segera menyelesaikan masalah itu. Keesokan harinya, Suncek ke rumah Hwasun. Dan Hwasun seharusnya bisa menebak kenapa Suncek menemui Hwasun. Ini masalah serius, karena orang asing itu hampir saja membunuhnya. Hwasun pun menyuruh Suncek untuk menyebutkan berapa yang harus dia bayar untuk kompensasinya. Tapi Suncek tidak mau itu. Dia hanya ingin permintaan maaf tulus dari Hwasun. Karena cerita asli telah berubah. Pemeran utama pria bisa jatuh cinta dengan Suncek dan pemeran utama wanita menjadi sahabat Suncek. Jika begitu, mungkin saja si penjahat bisa berubah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Hwasun bahkan tidak mengakui kalau dia yang mendorong Suncek ke sungai. Padahal Suncek melihat luka di tangan Hwasun. Itu seperti luka bekas kuku Suncek. Sugiom mengajak Pangeran Ibum minum pada siang hari. Sepertinya Sugiom sangat senang karena seleksinya dibatalkan. Dan ternyata Pangeran Ibum sudah tahu bahwa temannya itu menyukai Una. Jadi Pangeran Ibum menyuruh Sugiom untuk segera bertindak, untuk menyatakan perasaannya. Tapi Sugiom merasa khawatir karena Raja menyuruh Pangeran Ibum untuk menunda pernikahan. Dia tidak ingin Pangeran Ibum bertindak gegabah dan membahayakan dirinya. Sugiom juga mendengar Pangeran Yigyu akan segera kembali. Dan sepertinya Pangeran Yigyu masih menyimpan dendam pada Pangeran Ibum. Karena Pangeran Ibum berpihak pada orang yang membunuh ayah dan ibu Pangeran Yigyu. Pangeran Yigyu terlihat turun dari sebuah kapal dan seorang pengawal datang menjemputnya. Sesampai di depan gerbang, Pangeran Yigyu meminta turun. Dan dia memilih berjalan sendiri melewati pasar. Dan pada saat itu, dia berpapasan dengan Suncek. Pangeran Yigyu memanggilnya, tapi Suncek tidak mengenalinya. Karena sepertinya namanya tidak ada di dalam novel. Kemudian, Suncek berpura-pura mengingatnya. Karena mereka tidak bertemu lebih dari 10 tahun. Pangeran Yigyu agak kecewa karena Suncek melupakannya. Padahal, dulu mereka pernah berjanji akan menikah saat dewasa nanti. Mendengar itu, Suncek agak kaget dan tiba-tiba Bangwul memanggilnya. Itu adalah kesempatan untuk Suncek agar dapat menghindarinya. Pelayan Pangeran Ibum dapat merasakan kesedihannya karena ayah Suncek belum menyetujui Pangeran Ibum menikah dengan putrinya. Tapi pelayannya
tetap memberikan Pangeran Ibum semangat. Dan Pangeran Ibum bisa menikmati waktu bersama dengan Suncek. Mereka bisa menikmati momen-momen kebersamaan yang selama ini Pangeran Ibum inginkan. Saat berjalan di pasar, Suncek merasa aneh karena jalanan sepi. Kemudian Bang Wul menjelaskan bahwa orang yang memiliki kekuasaan telah membuat tempat itu tidak bisa dilewati orang-orang karena dia telah menyewa tempat itu. Ternyata Pangeran Ibum yang telah menyewa tempat itu. Karena dia tidak ingin waktu berharga bersama Suncek akan terganggu. Mereka pun berjalan bersama dengan berpegangan tangan. Dan mulai sekarang, Pangeran Ibum akan menghabiskan berbagai momen bersama Suncek. Suncek tidak menyangka Pangeran Ibum bisa bersikap romantik seperti itu saat mereka menikmati waktu yang indah. Di sisi lain, ada pengawal Pangeran Ibum yang menghalau para warga agar tidak bisa melewati jalan itu. Sugiom menikmati makan siang bersama Yunhe. Makanan itu sangat enak. Dan saat menikmati makanan itu, Sugiom menjadi ingat dengan ibunya yang telah meninggal. Kemudian Yunhe memberikan sapu tangan untuknya. Makanan itu juga makanan pertama yang Yunhe makan saat bertemu dengan ayah sambungnya. Tapi ayahnya sangat kecewa karena seleksinya dibatalkan. Dan Yunhe merasa itu karena Tuhan mencarikan jalan lain untuknya. Sugiom pun setuju dengan yang Yunhe katakan. Dan pada saat itu, ayah Sugiom lewat. Kemudian, Sugiom meminta izin untuk ke toilet sebentar. Tapi, saat dia bersembunyi, ayah Sugiom sudah ada di belakangnya. Dan ayahnya menyuruh Sugiom untuk mengikutinya. Ayahnya sangat marah karena Sugiom bergaul dengan orang rendahan yang tidak tahu siapa orang tuanya. Dan pada saat itu, Yunhe masih menunggu Sugiom di tempat makan itu. Dan Pangeran Ibum mengunjungi toko bunga. Dan di sana ada seekor lebah yang hinggap di rambutnya. Kemudian Pangeran Ibum menangkap lebah itu. Pangeran pikir lebah itu sangat pandai karena bisa tahu bunga yang sangat cantik di tempat itu. Suncek sangat malu mendengar gombalan dari pangeran. Kemudian pangeran menyuruh Suncek untuk menunggunya di suatu tempat. Dan Pangeran Ibum akan menyusulnya. Sebenarnya, Pangeran Ibum ingin memberi kejutan untuk Suncek dengan memberikan bunga yang akan dia beli. Saat Suncek berjalan sendirian, dia bertemu dengan beberapa pria yang mengenali Suncek sebagai pembuat koktail. Mereka sangat menyukai koktail buatan Suncek dan mereka ingin Suncek membuatkan mereka koktail lagi. Tapi hari ini, Suncek tidak bisa membuatkan koktail untuk mereka dan mereka mencoba memaksa Suncek. Kemudian, Pangeran Yigyu datang dan menyuruh mereka untuk berhenti memaksa Suncek. Walaupun mereka mengenali Pangeran Yigyu, mereka tetap tidak suka jika Yigyu mengganggu mereka. Kemudian Suncek menyuruh mereka untuk tidak berkelahi. Dan Suncek berjanji akan mengajari mereka membuat koktail lain waktu. Tapi Yigyu merasa Suncek tidak perlu berurusan dengan orang kasar seperti mereka. Mendengar itu, salah satu pria mendorongnya sampai Yigyu terjatuh. Dan tiba-tiba, mereka seperti melihat hantu. Dan mereka pergi dengan ketakutan. Ternyata di belakang mereka, ada Pangeran Ibum yang menatap tajam. Karena Suncek bersama Pangeran Yigyu, Suncek merasa ada yang aneh dengan Pangeran Ibum dan Pangeran Yigyu karena mereka saling menatap tajam dengan tatapan seperti musuh.